Namaku Jaya. Sudah 3 minggu aku tinggal di pos jaga kawasan Gunung Salak, seorang diri, ditemani kabut, pohon-pohon tinggi, dan sunyi yang menggema seperti gema doa di kuburan. Aku penjaga hutan yang baru ditugaskan oleh Balai Konservasi. Katanya, kawasan ini masih rawan perambahan liar dan perlu diawasi. Tapi sejak hari pertama aku datang, ada sesuatu yang terasa tidak beres, seperti ada mata yang selalu mengintai dari balik pohon-pohon. Aku masih ingat perjalanan pertama menuju pos jaga. Jalan sempit, menanjak, dengan pepohonan yang seperti menutup langit. Sopir truk pengantar logistik, Kang Ujang, sempat berbisik sebelum berbalik arah. "Mas, jangan pernah ke arah utara. Kalau lihat pohon besar yang akarnya melingkar kayak ular, balik aja. Jangan sok berani." Aku tertawa waktu itu, menganggapnya cuma cerita buat nakut-nakutin pendatang baru. Tapi tatapan Kang Ujang tidak bercanda. Pos jagaku berdiri di perbatasan hutan lebat dan jalur pendakian yang jarang dilalui. Letaknya terpencil, bangunannya dari kayu beratap seng, lengkap dengan ranjang besi, dapur kecil, dan radio komunikasi yang kadang nyala, kadang tidak. Di dinding kayu terdapat catatan-catatan lama penjaga sebelumnya, kebanyakan tentang patroli dan peringatan cuaca. Tapi ada satu catatan yang menarik perhatianku. Ditulis dengan tinta merah yang sudah memudar. "Jangan jawab kalau ada yang manggil dari luar. Apalagi kalau suara perempuan." Aku membaca itu malam pertama, saat hujan deras mengguyur dan radio hanya menyuarakan desis statis. Malam itu, suara aneh mulai terdengar dari hutan, seperti cangkul yang menghantam tanah. Berulang-ulang, lambat dan berat. Padahal tak ada orang selain aku. Ku coba mengintip dari jendela, tapi hanya kabut dan gelap yang terlihat. Mungkin hewan, pikirku. Keesokan paginya, aku berjalan menyusuri jalur patroli di sekitar pos. Aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Jejak kaki satu arah, menuju ke dalam hutan yang lebih lebat, bukan jalur resmi pendakian. Jejak itu seperti telapak kaki manusia, tapi ukurannya kecil, dan anehnya tidak ada jejak kembali. Di tengah perjalanan, aku bertemu Pak Rawi, pria tua dari desa di kaki gunung. Ia datang membawa makanan dan air galon. Kulihat dia mematung saat melihat arah jejak itu. "Kamu ke sana, Jaya?" tanyanya sambil menunjuk ke utara. "Hanya patroli biasa, Pak," jawabku ringan. Dia geleng-geleng pelan. "Kau sudah lihat pohonnya?" "Pohon yang mana?" "Yang akarnya seperti ular tidur." Aku terdiam. "Belum, tapi entah kenapa, aku merasa aku akan melihatnya segera." Sebelum pulang, Pak Rawi berpesan, suaranya berat, "Kalau malam, jangan keluar, jangan nyalakan senter. Dan satu lagi, jangan menjawab apapun yang bukan dari mulut manusia." Aku menelan ludah. Peringatan itu tidak terdengar seperti lelucon. Malam keduaku di pos jaga, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Suara seperti tanah dikorek. Tapi sekarang, diselingi suara napas berat seperti seseorang atau sesuatu yang sedang bekerja keras. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara perempuan memanggil namaku dari luar jendela. "Jaya!" Suara itu panjang, pelan, dan seolah keluar dari tenggorokan yang penuh lumpur. Aku membeku. Radio mati. Lampu berkedip. Pintu berderit perlahan. Aku bersembunyi di bawah meja, menggenggam pisau lipat. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Dan malam itu, aku tahu, hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon dan satwa liar. Ada yang menunggu, ada yang mengamati, dan mungkin ada yang ingin aku datang lebih dalam, ke tempat yang disebut orang-orang sebagai leuung larangan. Tempat yang tak boleh diinjak, apalagi dibangunkan. Hari ketiga di pos jaga, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Cahaya matahari nyaris tak menembus dedaunan rimbun, membuat pagi terlihat seperti senja yang tidak pernah usai. Aku melanjutkan patroli pagi, menyusuri jalur hutan yang semakin dalam, menjauh dari pos jaga, hingga ke titik yang disebut para pendaki sebagai belokan sunyi, tempat di mana jalur resmi berakhir dan hutan menjadi liar. Di situ,
Aku menemukannya. Sebuah pohon besar berdiri menjulang di tengah hutan yang sunyi. Diameter batangnya bisa memeluk 5 orang dewasa. Kulit batangnya menghitam seperti terbakar, dan yang paling mencolok adalah akarnya. Besar, tebal, dan menjalar seperti ular tidur yang melingkar mengelilingi tubuhnya. Mataku terpaku. Ini pasti pohon yang dimaksud Kang Ujang dan Pak Rawi. Aku berjalan perlahan mendekat. Langkahku ragu-ragu, tapi rasa penasaran mendorongku untuk terus maju. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin, dan bau tanah basah bercampur kemenyan menusuk hidung. Di bawah naungan akar-akar itu, ada gundukan tanah menonjol, ditandai dengan susunan batu-batu hitam kecil yang ditata melingkar. Di atasnya, bunga kering berserakan, layu dan berubah warna kecoklatan. Bukan bunga liar, tapi bunga yang biasa dipakai dalam sesajen, kenanga, melati, dan kantil. Entah kenapa, kakiku terasa berat, tenggorokanku kering. Jari-jariku gemetar ketika aku jongkok di dekat gundukan itu. Ada dorongan aneh dalam diriku untuk menyentuh batu-batunya. Dan saat aku melakukannya, dunia seakan berhenti sejenak. Hening, sunyi yang pekat, bahkan suara burung pun hilang. Kemudian datang angin, menderu keras dari arah belakang. Dingin, tajam, seperti menyelip di balik tulang. Aku bangkit dengan cepat, menoleh ke arah suara, dan saat itulah aku mendengarnya. Suara lirih tangisan perempuan. Bukan dari arah depan, bukan dari kanan atau kiri, tapi dari dalam pohon itu. Dari balik akar yang menggeliat seperti hendak bergerak. Tangis itu lirih, teredam, seolah berasal dari tubuh yang terbenam sangat dalam. Jangan sentuh. Terdengar samar. Atau mungkin itu hanya suara angin? Aku tak yakin. Aku mundur perlahan. Tapi langkahku terhenti ketika kakiku tersandung sesuatu. Akar pohon yang melingkar di belakangku. Aku jatuh. Tubuhku membentur tanah keras. Dan wajahku menoleh ke arah batang pohon besar itu. Di balik batang yang gelap, aku melihat sesuatu. Sesosok tubuh berdiri setengah tersembunyi di balik pohon. Tinggi, kurus, rambutnya menjuntai ke tanah. Dan kulitnya pucat seperti tanah liat basah. Matanya hitam legam, terbuka lebar, menatapku lurus tanpa berkedip. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Dalam sepersekian detik, makhluk itu bergerak, tapi bukan mendekat, melainkan menghilang, lenyap begitu saja saat aku memejamkan mata karena ketakutan. Aku bangkit dan berlari. Tak peduli ranting mencakar wajah atau kaki tergelincir lumpur. Aku hanya ingin menjauh. Napasku tercekat, dan baru saat bayangan pos jaga terlihat dari kejauhan, aku berani menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi malam itu, ketika aku mencuci tangan di ember dekat dapur, aku melihat tanah di bawah kukuku hitam pekat, seperti bekas menggali sesuatu yang dalam. Dan entah sejak kapan, di dalam kantong jaketku, ada kelopak bunga kenanga kering yang tak pernah aku bawa. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya duduk di pojok ruangan, memegang senter, dan menatap jendela yang mulai berembun. Pohon itu, tempat itu, bukan sekadar bagian dari hutan. Ia adalah batas, dan aku baru saja melewatinya. Aku bermimpi aneh malam itu. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah hutan, tapi semuanya berwarna kelabu, seolah dunia kehilangan warna dan cahaya. Kabut menutup langit, dan udara begitu dingin sampai terasa menusuk ke dalam tulang. Di depanku, pohon besar itu muncul kembali, menjulang seperti dewa tua yang mengutuk siapa saja yang datang. Di bawahnya, gundukan tanah terbuka. Bukan lagi sekadar tonjolan samar, melainkan lubang besar, dalam, menganga seperti mulut. Dan di dalamnya, seseorang memanggilku, "Jaya, kau membangunkanku." Suara itu tidak datang dari mulut manusia biasa. Nadanya datar, pelan, dan menggema dari segala arah. Aku tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Tapi aku tahu, dia perempuan, dan dia tahu namaku. Ketika aku terbangun, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Tapi yang membuatku nyaris menjerit adalah kenyataan bahwa aku tidak sedang berada di dalam pos jaga. Aku terbaring di tanah yang dingin dan lembab.
Daun-daun basah menempel di pipi dan bajuku. Dan di atas kepalaku, pohon besar itu berdiri. Akar-akar melingkar di sekitarku seperti jerat. Aku tidak mimpi. Aku benar-benar dibawa ke tempat itu. Bagaimana bisa? Aku mengunci pintu sebelum tidur. Tidak mungkin aku berjalan sejauh itu dalam tidurku sendiri. Tapi tidak ada penjelasan. Tidak ada jawaban. Aku hanya tahu satu hal. Aku telah melanggar larangan yang dikatakan semua orang. Jangan dekat-dekat pohon itu. Dengan tergesa, aku kembali ke pos. Tapi saat aku sampai, suasana terasa berbeda. Udara di dalam ruangan lebih dingin dari biasanya. Pintu yang semula kukunci kini terbuka setengah. Radio komunikasi berdengung pelan, meskipun tak ada sinyal. Dan di tengah ruangan, sesuatu telah berubah. Jam dinding retak. Cermin kecil yang biasa kugunakan menggantung miring, dan di permukaannya, aku melihat pantulan bayangan, seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku memeriksa radio. Suara statis masih terdengar. Lalu sesaat terdengar suara samar. Bukan suara teknisi atau suara dari pos pusat, tapi suara perempuan yang sama. Kali ini lebih jelas. "Jaya, kamu datang lagi." Jantungku berdetak kencang. Aku membanting tombol radio dan mundur. Nafasku berat. Aku merasa seperti sedang diseret ke dalam dunia yang bukan milikku. Dunia yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Aku mencoba mencari bantuan keesokan harinya. Aku turun ke desa, berharap bisa bicara dengan kepala desa atau siapapun yang bersedia mendengarkan. Tapi begitu aku sampai di bawah dan warga melihat wajahku, mereka mulai berbisik. Tatapan mereka seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya hidup. Seorang ibu menarik anaknya menjauh saat aku lewat. Penjual warung menutup lapaknya begitu aku mendekat. Akhirnya, aku menemukan Pak Rawi duduk di bel bambu dekat musyalah. Wajahnya terlihat lelah, dan ketika ia menatapku, matanya penuh duka. "Kamu menyentuh batunya, ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Dia menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Kau membangunkan sesuatu yang tidak boleh bangun, Jaya. Kau mengusik penjara bagi yang seharusnya terkunci selamanya. Itu bukan makam biasa." "Maksud Bapak?" tanyaku, setengah berharap semua ini hanya lelucon. "Itu tempat peristirahatan makhluk dari dunia lain. Bukan arwah, bukan manusia, tapi penunggu," katanya lirih. "Penunggu Gunung Salak. Dia dikurung di sana oleh para leluhur. Dan ketika kau menyentuh batu itu, kau membuka segelnya." Aku tercekat. Semua darah seperti mengalir turun dari wajahku. "Kau harus pergi dari gunung ini, Jaya. Kalau kau tetap tinggal, dia akan mengambilmu." Pak Rawi memberiku sebotol air dari mata air keramat dan sehelai kain putih dengan aksara kuno yang katanya bisa melindungiku untuk sementara. Tapi aku tahu, semua ini bukan soal melindungi. Aku telah membuka sesuatu, dan kini sesuatu itu menuntut. Bukan hanya tanah yang kuganggu, tapi juga sesuatu yang telah lama tertidur dan kini bangkit perlahan. Dan malam berikutnya, suara itu tidak hanya memanggil namaku, tapi juga tertawa. Desa di kaki Gunung Salak selalu tampak tenang dari kejauhan. Rumah-rumah panggung berjejer rapi di antara sawah dan pohon-pohon buah. Tapi saat aku berjalan melewatinya hari itu, suasana berubah dingin. Sunyi yang terasa seperti amarah terpendam menyelimuti setiap langkahku. Orang-orang menutup pintu. Anak-anak bersembunyi di balik gorden. Bahkan suara ayam pun seperti enggan berbunyi. Aku kembali ke warung tempat biasa membeli rokok dan mie instan. Tapi kali ini, si pemilik, Bu Wati, menatapku seolah aku membawa kutukan. "Maaf, Jaya, jangan kesini lagi," katanya cepat, tanpa menjelaskan. Aku sempat mencoba berbicara dengan Pak Lurah, berharap ada orang yang bisa memberi kepastian. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan dingin dan satu kalimat yang menghantam seperti palu. "Kau telah mencemari batas, Jaya. Kau harus pergi dari sini sebelum malam Jumat." Aku tak habis pikir.
Semua hanya karena aku menyentuh batu di bawah pohon itu? Tapi di mata mereka, aku bukan lagi seorang penjaga hutan. Aku sudah menjadi perantara bagi sesuatu yang tak mereka inginkan kembali ke dunia ini. Ketika aku kembali ke rumah singgah kecil yang biasa kugunakan di desa, sudah ada beberapa warga berkumpul. Pak Rawi berdiri paling depan. Wajahnya muram. "Kami tahu ini bukan salahmu sepenuhnya," katanya. "Tapi kau membawa sesuatu bersamamu. Dan kalau kau tetap tinggal, dia akan mengambil lebih dari yang sudah kau beri." "Apa maksudnya?" tanyaku. Dari kerumunan warga, seseorang maju. Seorang perempuan paruh baya bernama Nyi Anah. Dia dikenal sebagai dukun desa, meski jarang terlihat. Suaranya pelan tapi penuh kekuatan. "Ada roh yang kau bangunkan. Dia bukan manusia, Jaya. Dia sesuatu yang dibuang dari zaman tua. Leluhur kami menanam tubuhnya jauh di dalam tanah dan mengikat jiwanya dengan doa dan bebatuan gaib." Aku menelan ludah. Nyi Anah melanjutkan, "Dia tidak bisa hidup tanpa inang. Dan kau telah menjadi pintu baginya." Dek, tubuhku seperti disiram air es. Semua peristiwa aneh, mimpi, perpindahan mendadak ke tengah hutan, suara tangisan, tertawa di radio, semuanya masuk akal sekarang, meski menakutkan. Ada yang menempel padaku. Dan bukan hanya menempel, tapi mulai merasuki. "Kalau kau tidak keluar dari wilayah gunung ini malam Jumat nanti," kata Nyi Anah, "dia akan menyatu denganmu. Dan saat itu terjadi, kau tidak akan bisa kembali sebagai Jaya." Pak Rawi memberiku selembar kertas usang berisi peta lama. Di tengahnya, ada simbol segel kuno, bentuk bintang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ini petunjuk ke tempat para leluhur dulu mengikat makhluk itu. Kalau kau bisa sampai ke sana dan melakukan penyegelan ulang sebelum malam Jumat, mungkin, hanya mungkin, dia bisa ditahan. "Sendiri?" tanyaku. Pak Rawi menggeleng. "Tak ada yang bisa ikut. Kami dilarang mendekati tempat itu sejak zaman kakek moyang kami. Kau membangunkan dia, kau pula yang harus mengurungnya kembali." Sore itu, aku diantar sampai batas desa. Di tangan, kubawa peta, sebotol air keramat, dan sepotong kain putih bertuliskan aksara aneh. Tak seorang pun berani menyentuhku. Tak satu pun warga bicara sepanjang perjalanan. Saat aku mulai berjalan kembali ke hutan, aku menoleh sekali ke arah desa. Dan di antara kerumunan warga yang diam berdiri, aku melihatnya lagi. Sesosok tinggi, rambut menjuntai menutupi wajah, berdiri di pinggir desa. Tak satu orang pun tampaknya melihatnya selain aku. Tapi dia ada di sana, menatapku, menunggu. Langit Gunung Salak mulai berwarna tembaga saat aku kembali masuk ke hutan. Peta tua yang digenggam tanganku mulai lembab oleh keringat, meski udara sekitar begitu dingin. Jalur yang kulalui bukan jalur pendaki biasa. Ini adalah rute kuno yang bahkan tak tercatat di peta modern. Jalan setapak itu seperti menghilang dan muncul kembali di antara akar-akar pohon besar, lumut, dan dedaunan yang membusuk. Langkahku pelan tapi pasti. Angin yang bertiup membawa suara-suara samar, bisikan yang datang dan pergi, seolah hutan mulai berbicara. Daun-daun bergemerisik meski tak ada hembusan. Aku terus menunduk, memastikan jalur peta cocok dengan medan. Namun, rasa gelisah dalam dada tak bisa kuhindari. Setiap kali aku melangkah lebih jauh, suasana sekitar berubah semakin berat. Setelah berjalan selama lebih dari 2 jam, aku tiba di sebuah batu besar yang terbelah dua, seperti pernah dihantam petir. Di tengah celah batu itu, terdapat lorong sempit yang ditumbuhi akar-akar. Sesuai dengan peta, aku tahu ini adalah pintu 1, tanda bahwa aku mulai memasuki wilayah yang tidak tersentuh manusia selama puluhan tahun. Aku mengambil air keramat dari botol kecil pemberian Pak Rawi dan memercikannya ke batu. Saat air menyentuh permukaan, suara mendesis terdengar, seperti air menyentuh bara. Di balik batu, langit seperti lenyap. Hutan di sini lebih gelap, pohon-pohonnya tinggi tak wajar, dengan cabang yang membentuk kanopi seperti sangkar. Suara burung pun tak terdengar lagi. Disinilah aku mulai menyadari, tempat ini bukan sekadar hutan.
Ini adalah penjara, dan aku sedang masuk ke dalamnya. Akhirnya aku tiba di tempat yang ditunjukkan peta. Sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi oleh pohon-pohon tua. Di tengahnya, ada batu berbentuk menhir berdiri tegak, ditutupi akar dan lumut. Di permukaannya tergurat simbol yang sama dengan kain putih yang kubawa. Tapi guratan itu nyaris hilang, seperti telah dilupakan waktu. Aku bersihkan permukaan batu dengan air dan tangan gemetaran. Kain putih itu kubuka, lalu kucocokkan dengan ukiran. Benar, ini segelnya, tempat terakhir makhluk itu dikurung. Namun sesuatu terasa salah. Simbol di tengah batu tergores, tidak utuh. Ada yang menghancurkannya. Gumamku. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Ranting bergoyang liar. Dan suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan tangisan lemah. Ini jeritan. Dan jeritan itu datang dari bawah tanah. Tanah di bawah kakiku mulai bergetar pelan. Retakan kecil muncul, dan dari celahnya, asap hitam tipis merayap naik, perlahan membentuk siluet tubuh. Aku mengambil air keramat dan memercikannya ke batu menhir sambil membaca doa yang diajarkan Pak Rawi. Tapi suara dari bawah tanah justru makin keras. Angin berputar, dedaunan beterbangan membentuk pusaran kecil. Dan sosok bayangan yang terbentuk di hadapanku mulai menampakkan wujud. Dia tinggi, wajahnya diselubungi rambut, kulitnya seperti kayu tua yang busuk. Matanya, dua cekungan hitam dalam, tak berujung, seolah dunia lain bersembunyi di dalamnya. Dan mulutnya, lebar, menyeringai seperti tak punya batas. Kau yang membangunkanku. Suaranya seperti 1000 daun kering yang digilas serentak. Aku berteriak sambil menempelkan kain putih ke batu menhir dan mencoba mengucap doa lagi. Tapi suara itu menenggelamkan pikiranku. Kau adalah pintu, dan aku telah masuk. Tiba-tiba, tubuhku ditarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Udara menjadi berat. Segel itu tak bisa menahan lagi. Batu bergetar, dan guratan simbol di atasnya menyala merah. Lalu, retak. Retakan kecil merambat seperti pecahan kaca. Aku jatuh ke tanah, dan terakhir yang kulihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah tubuh sosok itu masuk ke dalam celah batu. Atau mungkin keluar dari dalamnya. Sebelum pingsan, aku mendengar satu kalimat terakhir. Ini baru awalnya. Aku terbangun saat malam belum sepenuhnya pulih dari kegelapan. Kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan, dan tubuhku terasa berat, seolah baru saja ditarik dari liang kubur. Seluruh sendi ngilu. Udara sekitar masih dipenuhi bau tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat. Bau seperti rambut gosong dan bunga layu. Batu segel di hadapanku telah terbelah dua, seolah dihantam dari dalam. Asap hitam yang tadinya merayap kini telah lenyap. Namun keheningan yang menyertainya jauh lebih menyeramkan. Rasanya seperti seluruh hutan menahan napas. Aku mencoba berdiri. Kain putih yang kubawa robek, sebagian terbakar di ujungnya. Air keramat tumpah, botolnya pecah di tanah. Satu-satunya yang masih utuh adalah peta tua yang entah bagaimana tetap terselip di balik jaketku. Tapi tak ada gunanya lagi. Segel telah rusak, dan aku tahu sesuatu telah keluar. Sepanjang perjalanan kembali ke jalur utama, aku merasakan satu hal aneh, seperti ada yang mengikutiku. Bukan hanya perasaan. Bayangan hitam terus muncul di sudut mataku, berkelebat di antara pepohonan. Setiap kali aku menoleh, hanya ada pohon dan kabut. Tapi setiap bulu di tubuhku berdiri, dan aku mulai mendengar suara-suara. Bukan suara dari kejauhan, tapi suara yang berbisik tepat di telingaku. Jaya, kau tidak sendiri. Aku berhenti. Suara itu terdengar seperti milikku sendiri, namun berlapis, seperti ada 2 atau 3 suara bersamaan mengucapkannya. Langkahku makin cepat, tapi suara itu makin dekat. Kau adalah wadah. Seketika, kakiku tersandung akar. Aku jatuh menabrak tanah basah dan saat mencoba bangkit, aku melihat jejak kaki. Tapi bukan jejakku. Jejak itu besar, dalam, dan bentuknya aneh. Bukan kaki manusia. Jari-jarinya panjang seperti cakar,
dan jaraknya terlalu jauh satu sama lain, seolah pemiliknya berjalan dengan langkah raksasa. Aku mengikuti jejak itu tanpa sadar, dan yang lebih mengejutkan, jejak itu mengikuti jalurku. Seolah makhluk itu memang sengaja membuntuti dari belakang sejak aku pergi dari tempat segel. Menjelang sore, aku akhirnya sampai kembali di pos jaga, tapi tidak ada rasa lega. Justru semakin dekat aku ke pos, udara makin dingin, seolah tempat ini telah berubah. Ketika aku membuka pintu pos, semua isi ruangan berantakan. Peralatan komunikasi tergeletak di lantai, meja terbalik, dan dinding penuh coretan. Tapi bukan coretan biasa, itu simbol yang sama dengan segel batu, tapi kini terbakar hitam, seolah dilukis dengan abu. Simbol-simbol itu membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada bayangan. Bukan bayangan benda, tapi sosok. Ia berdiri di sudut ruangan, punggungnya membelakangiku, rambut panjang menjuntai, tubuhnya bergoyang perlahan seperti menggigil atau menahan tawa. Aku membeku, nafasku tercekat. Perlahan, sosok itu menoleh. Bukan seluruh badan, hanya kepalanya, memutar lebih dari seharusnya, hingga nyaris terbalik. Matanya cekung gelap, dan dari mulutnya, cairan hitam menetes ke lantai. "Kau milikku sekarang." Teriakan meluncur dari tenggorokanku saat aku berlari keluar pos. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Tapi semakin aku berlari, hutan seperti memelukku, menutup jalanku. Akar-akar menjulur seperti lengan. Dahan-dahan mengayun seperti mencoba menangkapku. Sampai akhirnya aku terjatuh lagi. Tapi kali ini, bukan oleh akar. Oleh sesuatu yang berdiri tegak, tepat di depanku. Dia, penunggu itu. Wujudnya kini lebih jelas. Tinggi seperti tiang pohon. Matanya tak lagi kosong tapi menyala merah samar. Kulitnya berubah seperti tanah basah yang merekah. Dan di punggungnya, ada wajahku. "Kau adalah rumah yang kutunggu, Jaya." Aku menjerit, tapi suara itu tak pernah keluar. Tubuhku lumpuh, dan malam mulai datang dengan cepat, membawa serta suara tangis yang menggema dari seluruh penjuru hutan. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan, tapi saat aku membuka mata, aku sudah tak lagi sendiri. Aku terbangun di dalam pondok tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan aroma busuk yang pekat menyelimuti ruangan. Tubuhku terasa ringan, terlalu ringan, seperti tulang-tulangku tak lagi menempel dengan sempurna. Di sekelilingku, tanah basah merembes masuk dari sela papan lantai. Kabut masuk melalui jendela pecah, melayang perlahan seperti napas makhluk yang sedang mengintai. Aku mencoba bangkit, kakiku gemetar. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin tua, retak di beberapa bagian. Dan entah kenapa, aku merasa ditarik olehnya. Aku melangkah, satu-satu, mendekati permukaan cermin itu. Lalu aku melihatnya, bukan diriku. Wajah di cermin itu memang menyerupai wajahku, tapi dengan mata yang jauh lebih gelap, kulit yang lebih pucat, dan senyum yang sangat tidak wajar. Senyum lebar, tanpa rasa. Senyum dingin yang hanya dimiliki makhluk yang tidak lagi memahami batas antara manusia dan iblis. Aku mundur, tapi bayangan di cermin itu tidak ikut bergerak. Aku diam. Dia tetap menatap. "Sudah berapa lama kita berbagi tubuh ini, Jaya?" Suara itu tiba-tiba terdengar. Tidak berasal dari cermin, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Aku berteriak, menggenggam kepala, mencoba menyingkirkan suara itu. Tapi semakin aku melawan, suara itu semakin menguat. "Kau melemah, aku menguat. Ini bukan kutukan, ini simbiosis. Kau memanggilku, aku hanya menjawab." Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Retakan pada permukaannya melebar dan menyebar seperti jaring laba-laba. Dari dalamnya, tangan hitam mulai merayap keluar. Tangan kurus dengan jari-jari panjang dan kuku yang menghitam. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Tangan itu meraih ke arahku, menyentuh dadaku, dan entah bagaimana, aku merasa jiwaku tertarik sedikit demi sedikit. Tiba-tiba,
pintu pondok terbuka keras. Cahaya dari luar masuk, menyorot langsung ke arah cermin. Tangan itu menghilang, dan bayangan di dalam cermin memudar. Aku terjatuh ke lantai, napas memburu, tubuhku basah oleh peluh. Dari balik pintu, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup tudung, tapi dari gerak-geriknya, aku tahu dia bukan warga biasa. "Jaya, kau belum sepenuhnya hilang," katanya sambil melangkah masuk. Suaranya perempuan, tegas tapi lembut, seperti suara ibu yang sedang marah tapi masih menyimpan kasih. "Aku siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia membuka tudungnya. Wajahnya penuh luka lama, bekas cakaran dan luka bakar. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, hitam polos, seperti mata ikan mati, namun menyimpan kedalaman aneh. Matanya pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. "Aku dulu juga seperti kamu," katanya. "Aku pernah dipilih oleh dia, tapi aku melawannya. Dan sekarang aku akan membantumu." Dia mengeluarkan sebuah kantong kain dari balik jubahnya. Isinya adalah cermin kecil, bundar, dikelilingi bingkai kuningan tua. Ini adalah cermin roh. Ia bisa menunjukkan siapa yang menguasai tubuhmu, dan apakah kamu masih bisa merebutnya kembali. Dia menyodorkannya padaku. Aku menatap ke dalam cermin itu. Kali ini, yang kulihat adalah wajahku dan sosok lain berdiri di belakangku. Bukan bayangan, tapi tubuhnya nyata. Aku bisa merasakan napasnya di tengkukku. Perempuan itu berbisik, "Jika kamu ingin mengambil tubuhmu kembali, kamu harus menuju ke tempat asal roh itu, ke makam terdalam di lereng tersembunyi. Di sana kamu akan memilih, bertarung atau menyerah." Aku menggenggam cermin itu erat. Tanganku gemetar, tapi di dalam hatiku ada kobaran kecil yang mulai menyala. Aku masih punya kesempatan. Sebelum perempuan itu pergi, dia berkata satu kalimat lagi yang membuat darahku membeku. "Kalau kamu terlambat, bukan hanya tubuhmu yang hilang, tapi juga namamu. Dunia akan lupa bahwa kamu pernah ada." Aku menatap kembali ke dalam cermin bundar itu. Sosok di belakangku masih ada, tapi kali ini dia tersenyum dan perlahan mengangkat tangan, menyentuh bahuku. Aku harus bergegas sebelum senyum itu menjadi milikku selamanya. Perjalanan ke lereng tempat roh itu dikurung pertama kali bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga pertarungan batin. Aku menyusuri jalur yang bahkan tidak ada dalam peta manapun. Penuh semak berduri, akar-akar menjulur seperti tangan yang ingin menghalangi, dan suara-suara yang tak pernah berhenti memanggil dari balik kabut. Sejak pertemuanku dengan perempuan berjubah putih, yang tak pernah menyebut namanya, aku membawa cermin roh itu kemanapun. Setiap kali aku menatap ke dalamnya, aku melihat diriku dan sosok itu. Ia semakin jelas dari hari ke hari. Seolah dengan setiap langkahku ke arah makam, ia semakin kuat. Hari ketiga perjalanan, aku tiba di sebuah lereng sunyi yang dijuluki warga sekitar sebagai lembah kematian. Tidak ada kehidupan di sana. Tak ada burung, tak ada serangga. Pohon-pohon berdiri seperti patung, tanpa daun, seolah waktu berhenti hanya di tempat itu. Angin tak pernah berani menyentuhnya. Di tengah lembah itu, ada gundukan batu besar, disusun seperti makam raksasa. Dan di atasnya, tertancap sebuah tombak kayu lapuk, dililit kain merah yang sudah pudar. Aku tahu ini tempatnya. Langkah kakiku melemah saat semakin dekat. Cermin di tanganku bergetar. Suara-suara mulai muncul, jeritan, bisikan, doa-doa yang terdengar separuh, dan di antaranya suara ibuku. "Jaya, pulanglah. Kamu bukan untuk tempat ini." Aku tahu itu bukan suara ibu. Itu suara roh yang mencoba menipuku, mencungkil sisi terlemahku. Aku mengangkat cermin roh dan mengarahkannya ke gundukan makam. Cermin itu langsung menghitam, dan dari dalamnya muncul retakan. Sosok dalam cermin mulai tersenyum, matanya menyala merah. Ia sudah dekat, terlalu dekat. Tiba-tiba, tanah di sekitarku berguncang. Dari balik gundukan batu, asap hitam meledak seperti semburan napas makhluk purba. Batu-batu terlempar, dan dari celah tanah yang terbuka,
muncul tubuh kurus yang menggeliat keluar. Tinggi, berambut panjang seperti tali rafia basah, dan wajahnya hijau. Aku mundur. Tubuh itu menatapku dengan kepala miring, mata merahnya menyala, dan mulutnya ternganga lebar. "Kau datang juga, rumahku." Suara itu keluar dari mulut makhluk itu, namun bergema di dalam pikiranku. Kita sudah satu, tidak ada jalan kembali. Kau tak lebih dari sisa kulit yang akan kugunakan. Aku menggenggam cermin erat, lalu menaruhnya di tanah, menghadap ke arah makhluk itu. Sinar keluar dari permukaan cermin. Makhluk itu menjerit. Wajahku di tubuhnya mulai mencair, berubah menjadi sosok aslinya, gelap, kabur, seperti api hitam yang berusaha mengambil bentuk manusia. Aku tahu ini saatnya. Perempuan berjubah pernah berkata, "Kalau kamu ingin merebut tubuhmu kembali, kamu harus berdiri di atas makam itu dan menyebut nama aslimu 3 kali, sambil menolak keberadaannya." Aku memanjat tumpukan batu. Setiap langkah terasa seperti membawa 1000 beban. Makhluk itu mencakar batu, mencoba naik mengejarku. Tapi aku lebih dulu sampai di puncak. Aku berdiri, mengangkat tangan ke langit, dan berteriak, "Nama saya Jaya. Aku bukan milikmu." Suara petir menggelegar. "Nama saya Jaya. Aku bukan rumahmu." Awan gelap menyelimuti langit, dan guntur memekakan telinga. "Nama saya Jaya, dan aku mengusirmu dari diriku." Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari cermin. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar dan hancur perlahan, seperti abu disapu angin. Suaranya melengking, menembus telinga dan dada. Lalu, tinggi, matahari tembus dari balik awan, dan angin pertama dalam 3 hari berhembus pelan. Aku terjatuh di atas batu, napas tersengal, tubuh bergetar. Tapi untuk pertama kalinya, cermin itu tak lagi menunjukkan 2 sosok, hanya aku. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya itu benar-benar aku. Tapi saat aku menuruni batu dan hendak pergi meninggalkan lembah itu, bayangan panjang menjulur di belakangku. Tapi aku tidak berdiri membelakangi matahari. Aku kembali ke pos jaga Gunung Salak dengan tubuh penuh luka dan pakaian compang-camping. Tapi bukan luka itu yang paling sakit, melainkan keheningan. Hutan yang dulu terasa hidup kini seperti menyimpan napas. Suara burung, hembusan angin, bahkan dengung serangga, semuanya lenyap. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar, menghantam tanah basah dengan gema pelan seperti detak jantung yang nyaris berhenti. Saat aku melintasi jalur setapak menuju pos, aku melewati papan penunjuk arah tua yang dulu tertulis, "Zona larangan, bahaya longsor." Tapi tulisan itu kini tak terbaca, tertutup coretan simbol yang sama seperti yang kulihat di cermin, lingkaran berisi mata dan cabang akar. Simbol itu muncul di banyak tempat, di batang pohon, di batu besar, bahkan di tanah. Seolah hutan mencatat semuanya. Pos jaga berdiri sunyi seperti bangunan mati. Tapi saat aku masuk ke dalam, semua terasa salah. Meja-meja kembali tertata, radio terpasang, bahkan termos air masih hangat. Tapi tak ada satupun orang. "Pak Salim?" Suaraku parau memecah keheningan. Tak ada jawaban. Aku menemukan buku log penjaga yang terbuka di meja. Halaman terakhir tertulis tanggal 2 minggu lalu. Tanggal saat aku pertama kali berangkat menuju makam. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti, di bawah tulisan terakhir Pak Salim, ada satu catatan baru yang jelas bukan tulisanku, namun menyebut namaku. Jaya telah kembali. Tapi apakah dia masih Jaya yang sama? Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tak ada tulisan lain. Tapi tinta dari tulisan terakhir belum sepenuhnya kering. Aku menoleh, dan mataku tertumbuk pada cermin kecil di sudut ruangan. Ini bukan cermin roh. Ini cermin biasa. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk melihat ke dalamnya. Aku berharap melihat wajahku yang biasa. Tapi yang kulihat, wajahku, memang. Tapi mataku, mata itu, bukan milikku. Hitamnya terlalu dalam, terlalu tenang. Dan saat aku tersenyum, cermin tidak membalas. Senyum itu muncul lebih dulu.
Aku menyentuh wajahku sendiri. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Saat aku menunduk, aku melihat telapak tanganku, dan di tengahnya, tanda merah samar terbentuk seperti luka bakar, simbol mata dan akar yang sama. Kau mengusir tubuhnya, bukan jiwanya. Suara perempuan berjubah putih tiba-tiba terngiang dalam pikiranku. Kadang, roh yang terusir hanya tidur, bukan pergi. Aku menghempaskan diri ke kursi. Udara di ruangan terasa berat, seolah ribuan mata tak terlihat menatapku. Hari itu, aku memutuskan meninggalkan Gunung Salak. Tapi bahkan setelah jauh dari sana, setelah mandi berkali-kali, membakar pakaian, dan memutus semua kontak dengan dunia hutan, aku tahu jejaknya masih ada. Bukan hanya di tubuhku, tapi di dalam, di tempat paling sunyi dari kesadaran. Kadang aku bangun dengan posisi tidur yang aneh, tangan tergenggam seperti merapal sesuatu. Kadang aku mendengar suaraku sendiri berbicara dalam tidur, dalam bahasa yang tak ku kenal. Dan yang paling parah, aku mulai kehilangan waktu. Beberapa jam hilang tanpa ingatan. Tiba-tiba aku sudah berdiri di luar rumah, kakinya basah oleh tanah, atau menemukan tulisan aneh di balik lemari, atau rekaman suara dari ponsel yang tidak pernah kuaktifkan. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu. Satu malam, aku memutuskan merekam diriku sendiri saat tidur. Paginya, saat aku menonton rekaman itu, aku melihat diriku duduk di tempat tidur, menatap lurus ke arah kamera. Diam, selama hampir 3 jam. Dan saat kamera mati sendiri, aku melihat diriku tersenyum. Senyum itu adalah senyuman makhluk di cermin. Aku kembali ke Gunung Salak bukan karena berani, tapi karena tak ada tempat lain yang bisa menerima diriku yang sekarang. Sudah 1 tahun berlalu sejak kejadian di makam itu. Aku mencoba hidup normal, di kota, di desa, bahkan di luar pulau. Tapi kemanapun aku pergi, bayangannya ikut. Bukan dalam bentuk makhluk menyeramkan, melainkan dalam bisikan di kepala, dalam mimpi yang tak berujung, dalam tatapan orang-orang yang tak sadar sedang menatap sesuatu di belakangku. Hari aku kembali ke hutan itu. Langit gelap meski belum senja. Udara lembab dan tanah terasa empuk, seperti bernapas. Aku membawa bekal secukupnya, dan benda terakhir yang tersisa dari semua yang terjadi, cermin roh. Retaknya semakin besar, seolah menunggu waktu untuk pecah dan mengeluarkan sesuatu. Pos jaga sudah tak ada. Reruntuhannya ditelan akar dan lumut. Seperti hutan ingin menyembunyikan jejak manusia. Tapi anehnya, aku tahu kemana harus melangkah. Kakiku membawa sendiri ke jalur yang dulu kulalui. Kabut menyambutku seperti teman lama. Di tengah hutan, aku bertemu dia lagi. Perempuan berjubah putih, berdiri di depan tugu kayu tua yang tak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya sudah berubah. Kini matanya biasa, manusiawi, tapi tak kalah dalam. Dia menatapku tanpa bicara, seolah sudah tahu apa yang akan kutanyakan. Aku kehilangan waktu, kataku pelan. Dia mengangguk. Kadang aku bangun dan sudah berdiri di luar rumah. Kadang aku menulis dalam bahasa yang tak ku mengerti. Dia tetap diam. Apa aku masih bisa sembuh? Butuh waktu lama baginya untuk menjawab. Dan saat jawabannya datang, rasanya seperti pisau pelan-pelan masuk ke dada. Tidak. Aku menunduk. Lalu kenapa aku harus kembali? Karena hanya orang yang pernah dirasuki bisa menjaga agar yang lain tidak terjerat. Aku mengerti. Makhluk itu tak bisa dibunuh. Ia hanya bisa dikurung, dan penjaganya harus orang yang mengenalnya, yang pernah menjadi rumahnya. Aku adalah penjara hidupnya sekarang. Jadi aku penjaga makam itu. Bukan hanya makam. Kau akan menjadi penjaga seluruh batas antara dunia mereka dan kita. Aku ingin marah, ingin menolak, tapi jauh di dalam, aku tahu itu sudah tak bisa diubah. Pilihan ini bukan tentang pengorbanan, tapi tentang tanggung jawab. Perempuan itu menyerahkan satu benda terakhir, kain merah yang dulunya melilit tombak di makam. Kini ia sudah berubah warna menjadi hitam, tapi simbol mata dan akar masih terlihat samar di tengahnya. Kalau waktunya tiba, ikat ini di tanganmu.
Itu tanda bahwa penjaga lama telah pergi, dan penjaga baru telah terpilih. Aku berdiri lama di tengah hutan, sampai perempuan itu perlahan menghilang bersama kabut. Aku berjalan menuju lereng tempat makam berada. Kini bukan lagi gundukan batu, tapi sebuah altar tanah yang dikelilingi patok-patok kayu dengan mantra terukir. Aku duduk di sana, membuka cermin roh. Retakan terakhir akhirnya muncul, dan dari dalamnya, suara itu kembali terdengar. Kau pikir ini akhir, Jaya? Aku tersenyum, tapi senyumku bukan karena damai, melainkan karena aku akhirnya tahu jawabannya. Ini bukan akhir, ini awal dari penjagaan. Malam itu, aku menyalakan api kecil. Di atas altar, aku meletakkan cermin, kain, dan sebuah catatan yang kutulis dengan tangan sendiri. Jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal atau pergi. Jika kamu merasakan bisikan, jangan percaya pada suara pertama. Dan jika kamu melihat bayanganmu tersenyum lebih dulu, jangan balas senyuman itu. Aku, Jaya, penjaga terakhir Gunung Salak. Dan mungkin, jika kamu mendaki terlalu jauh, terlalu dalam, kau akan mendengar suara langkah di belakangmu. Itu bukan binatang, bukan angin, dan bukan temanmu. Itu aku, atau yang mengendalikan tubuhku. Dan kalau kamu melihatku berdiri diam, menatapmu tanpa berkedip, jangan balas tatapan itu. Jangan tanya namaku, dan jangan pernah, sekalipun, bercermin di tempat ini.